Saya mau sampaikan sebuah pokok yang penting untuk kaum wanita ya, tentang hidup yang berbuah di segala musim ya. Bagaimana hidup berbuah di segala musim. Nah, saudara-saudara, ini gambar ibu ini saya nggak kenal siapa orangnya. Ibu ini baru tercipta 3 hari yang lalu. Ya, jadi kalau saya minta kepada, ini generated by AI, jadi saya minta berikan kepada saya gambar seorang wanita Asia berusia 60 tahunan, menunjukkan kematangan, harapan, pengalaman, dan tangguh. Ya, lalu keluarlah gambar ini dan saya pikir betul juga ya. Jadi orang yang berpengalaman dalam hidup, orang yang telah melewati segala macam musim ya. Nah, bagaimana hidup kita yang berbuah itu di segala musim, menjadi wanita yang berbuah secara rohani yang tidak ditentukan oleh musim, posisi, atau usia. Saudara-saudara bisa menjadi nutrisi di saat kelaparan, kebijaksanaan dalam krisis, dan alat penyembuhan di dalam tangan Tuhan. Nah, saya mau bacakan dulu ayat firman Tuhan ya, karena ayat firman Tuhan ya bagi saya sangat memberkati. Ya. Nah, ayat firman Tuhan ini biasanya kita bacakan di bagian akhirnya, tapi saya mau baca dulu bagian depannya supaya memberikan konteks bagi kita semua. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Nah, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 kita baca sama-sama ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara, yang jadi fokus tentu ayat yang ke-7 dan 8, diberkatilah Tuhan dan seterusnya ya. Ayat itulah yang sering kita dengar dikhotbahkan dan menjadi kekuatan bagi banyak orang. Saudara-saudara, kata-kata ini diucapkan kira-kira 20 tahun sebelum kejadiannya. Jadi 20 tahun sebelum orang-orang Israel itu dibawa ke dalam pembuangan di Babilonia. Dan ayat-ayat ini kemudian digenapi. Saudara-saudara, itu bermula dari pelayanan kenabian dari seorang yang bernama Yeremia. Yeremia ini hebatnya begini, satu-satunya nabi yang memiliki rentang pelayanannya itu melewati 5 raja ya di Yehuda, yaitu Yeremia. Dan dari semua kejadian yang kemudian terakhir menuju kepada pembuangan yang telah dinubuatkan 70 tahun itu terjadinya kan tahun kira-kira 580 ya, tahun 580 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, 580 tahun sebelumnya itu pembuangan orang-orang Israel ke Babilonia. Tetapi sebelum itu terjadi, 20 tahun sebelumnya Allah menyuruh Yeremia untuk menyampaikan tentang apa yang menjadi keprihatinannya. Karena apa, saudara-saudara? Karena memang orang-orang Israel sudah melakukan 3 kesalahan sangat fatal dalam hidup mereka. Walaupun mereka bangsa pilihan Tuhan, walaupun mereka itu adalah orang yang dikatakan orang yang seharusnya penuh dengan berkat Tuhan, tapi punya 3 kesalahan yang utama. Yang pertama adalah mereka mulai mengandalkan kekuatan manusia. Ya, Yehuda, kerajaan Yehuda, saudara-saudara, pada waktu itu, dan ayat-ayat ini kenanya kepada mereka bahwa mereka terlalu bergantung kepada kekuatan manusia. Yang kedua, aliansi politik, ya, seperti Mesir. Jadi mengandalkan keamanan diri mereka itu bukan hanya kekuatan manusia, tapi juga aliansi politik dan juga berhala. Ya. Dan saudara-saudara, yang kemudian Tuhan ingetin mengirim Yeremia, kalau kamu terus begini maka
seluruh perjanjian yang Allah berikan itu akan rusak. Ya, jadi Allah pernah berjanji banyak hal kepada orang-orang Israel, dan Nabi Yeremia menyuruhkan kepada sisa-sisa orang itu untuk percaya, ya, kepada mereka ini untuk percaya kepada Tuhan. Ayolah, kalau nggak bisa semuanya, seberapa saja yang masih bisa bertahan untuk percaya kembali kepada Tuhan. Karena kalau kamu percaya kepada Tuhan, kamu akan seperti pohon yang berbuah. Bahkan di dalam ketidakstabilan nasional pun Tuhan akan tunjukkan bahwa kamu akan bisa melakukan sesuatu. Nah, saudara-saudara, disinilah poinnya. Jadi Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8, saudara-saudara, itu berbicara begini. Itu janji tentang kemampuan untuk berbuah yang tidak tergoyahkan bagi mereka yang percaya kepada Allah di tengah-tengah penghakiman, penghukuman, kekeringan, dan kekacauan. Kamu tetap bisa berbuah. Nah, ini adalah dasarnya mengapa kita hari ini mau membicarakan Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 8. Ya. Jadi saudara-saudara, apa sih yang disebut dengan fruitful, being fruitful, orang yang bisa mampu berbuah di dalam situasi. Saudara ingat nggak? Kalau kita lihat adonan kue, ya saudara bisa melukai adonan kue nggak? Nggak bisa. Karena kalau saudara tinju adonan kue itu melesak masuk, lalu adonannya itu akan langsung berubah bentuk, ngerti ya? Mengikuti tangan saudara-saudara. Nah, begitulah sebenarnya hidup orang yang berbuah itu dalam setiap musim kehidupan, everything which is good in his heart or her heart. Jadi apa yang ada di dalam dirinya yang baik itu terus menerus keluar. Jadi walaupun situasinya itu berubah-ubah, ya kadang-kadang kejepit, kadang-kadang gimana, tetapi selalu yang baik itu tetap keluar dari dirinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan berbuah, ya, dengan berbuah di segala musim. Artinya gini saudara-saudara, kalau kamu ketemu dengan jalan keluar, tidak selalu jalan keluar itu baik untuk kamu. Dengar ya, saudara-saudara pasti nggak akan, oh masa iya semua jalan keluar adalah baik berkat Tuhan. Tapi tidak selalu jalan keluar itu bagus untuk kamu. Nah, ini yang mau diajarkan. Kenapa? Karena ada saat-saat di mana jalan keluar itu tidak ada, saudara-saudara. Maksud Tuhan adalah be fruitful. Ya, jadi tetaplah kamu harus menunjukkan, walaupun mungkin situasinya kejepit, walaupun dihina dan seterusnya, tapi yang keluar dari diri kamu adalah buah yang baik. Itu maksudnya. Jadi walaupun itu stres nasional, walaupun itu keadaannya benar-benar hebat ya. Dulu keadaan tahun lalu oke, tapi keadaan sekarang menurun, kadang-kadang gini. Tapi dari hatimu terus menerus keluar yang baik. Nah, saudara-saudara, yang pertama yang mesti kita sadari adalah begini. Jadi, bentar ya, saya kendalikan aja dari sini. Oke, saudara-saudara, hidup yang berbuah itu muncul dari covenant atau perjanjian Allah dengan kita, ya, bukan dari keadaan. Karena kalau dari keadaan itu bisa berubah-ubah, tapi kamu harus kenal betul perjanjian dari Allahmu sendiri. Kamu harus tahu begitu, ya. Contohnya begini saudara-saudara, kalau saudara temukan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 bilangnya gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dengar ya, saudara, dia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi intinya saudara-saudara bahwa sebenarnya hidup yang berbuah itu tidak boleh didasarkan kepada atau ditentukan oleh keadaan yang berubah-ubah, situasi di luar kita. Ya, jadi bukan dari keadaan tapi dari covenant janji Allah kepada kita. Yang penting kamu tinggal di dalam Kristus. Nah, di dalam dunia natural saudara-saudara itu gak ada pohon yang bisa berbuah di segala musim, gak ada. Saudara cek deh di Google, ya, gak ada. Saudara gak akan temukan ada gak buah yang itu, ada buah plastik Pak, ya buah plastik ya terus-menerus saudara ya. Ini gak ada kehidupan di situ, tapi gak ada pohon yang secara natural botanik itu akan bisa menghasilkan buah di segala musim. Tetapi saudara-saudara, kamu sebagai anak-anak Tuhan dapat menunjukkan kebaikan pada orang lain di tengah-tengah situasi yang paling menantang sekalipun. Ya, dalam
keadaan yang sangat menantang sekalipun, kamu bisa tetap menunjukkan kebaikan hatimu. Jadi mutu kehidupan yang akan muncul setiap kali walaupun keadaan itu bisa berubah di sekeliling kita. Jadi saudara-saudara, kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya kuncinya bukan soal jenis pohonnya, tetapi soal pohon itu tumbuhnya ada di mana. Jadi kalau tumbuhnya itu dekat dengan mata air, maka dia akan selalu memunculkan buahnya pada musimnya. Memang disebutkan pada musimnya, tetapi saudara-saudara, kalau di sekeliling kita ini gersang, di mana-mana gersang, tapi karena dia tinggal di tepi mata air, maka dia akan selalu mendapatkan nutrisi untuk menghasilkan buah. Nah, poin daripada firman Allah hari ini bagi kita semua adalah jangan berpikir bahwa segala sesuatu itu atau keadaan di sekeliling kita akan jadi baik selalu. Enggak, ya. Keadaan kita akan berubah, setiap kita akan berubah. Kesehatan kita juga berubah, betul enggak, saudara-saudara? Saya kalau memperhatikan orang-orang tua ya, maksud saya ya terus bilang kemarin itu saya baru sadar saudara-saudara. Bud, lu udah urus belum? Itu untuk dapat potongan lansia. Maksud lu apa? Lalu kan udah di atas 60. Oh iya ya saudara-saudara. Kita enggak, jadi ngurus untuk kereta supaya bisa dapat itu, kan lu kan udah di atas 60. Benar juga saudara-saudara, kita udah di atas 60 ya, di atas lakcap, overlap cap ini saudara-saudara, lumayan juga. Ya kalau ada potongan. Saudara-saudara, tapi ya kan hidup keadaan bisa berubah, kesehatan kita bisa berubah, tetapi benar enggak kita akan bisa tetap mengeluarkan yang baik ya dari pikiran kita, dari hati kita, dari hidup kita. Walaupun keadaannya barangkali tidak bagus gitu, tidak baik, tapi bisa enggak tetap? Nah, inilah yang kita sebut sebagai orang yang mampu untuk menjadi berkat di dalam segala keadaan, saudara-saudara ya. Nah, yang kedua begini, setiap musim itu ada buahnya tersendiri. Yang penting kamu harus memakai semua pengalaman yang ada. Pengalaman disakitin, pokoknya pengalaman positif, pengalaman negatif. Ambil semua pengalaman itu karena setiap musim buahnya ada tersendiri. Kalau kamu berada di bawah tekanan pas lagi, Pak terus terang aja situasi saya sangat tidak baik. Oke, bagaimana caranya kamu bisa menghasilkan buah pada musim ini? Jadi pada musim penderitaan ini, ketangguhan. Ya kan? Bagaimana kita bisa tetap menjawab yang baik walaupun dikasarin. Kira-kira begitu. Bisa enggak? Jadi setiap musim itu ada buahnya tersendiri. Yang penting kita pakai semua pengalaman yang ada. Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 bilang gini. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Ya artinya memang every moment, every season itu has its own fruit. Jadi ada buahnya yang tersendiri. Nah, dalam hal apa saja contohnya season dalam kehidupan kita yang paling banyak menantang kita adalah 3. Yang pertama saudara grief, yang kedua dry, dan yang ketiga hiddenness. Nah kalau kita bicara tentang grief saudara-saudara itu penderitaan. Ya, jadi kita kehilangan sesuatu yang datangnya itu bertubi-tubi. Ya, udah kita suami barangkali kena sakit berat, pas pada waktu itu bisnis anjlok. Ngerti ya? Dan pada waktu bisnis anjlok, pada waktu itu anak-anak kita lagi mau ke perguruan tinggi. Saudara-saudara lihat ya, tekanan itu. Dan di sini seasons of grief, penderitaan yang dialami oleh orang itu ya melahirkan orang-orang seperti Naomi di dalam Alkitab, ngerti ya? Walaupun namanya diganti jadi nama penderita, tapi dia bilang namanya menghasilkan sesuatu yang baik. Naomi, Ruth, saudara-saudara. Lalu saudara juga tahu Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-6, dari penderitaan ya, saudara-saudara, waktu dia bilang katakan bahwa ranjangku itu menjadi penuh dengan air mata karena dia sedang menderita, nggak tahu penderitaan apa yang Daud sedang alami. Ya, Daud sebenarnya bukan tipe orang yang dia mellow juga sih. Saya lihat dia kadang-kadang suka sedih, terbawa dengan perasaan begitu ya si Daud ini. Tapi dalam penderitaan dia bisa menghasilkan sesuatu, yaitu lahirlah sebuah pujian, lahirlah sebuah mazmur dalam Mazmur pasal yang ke-6. Nah saudara-saudara,
Lalu yang kedua, seasons of dryness. Nah, seasons of dryness ini adalah ketika kita merasa Allah itu kok jauh bener sama kita ya. Kayaknya kenapa ya kita dalam bulan ini Pak rasanya gamang gitu. Kita nggak tahu nih apa penyebabnya ya. Mau doa nggak bersemangat, mau memuji Tuhan juga, udahlah jalanin hidup sementara ya apa adanya. Nah, saudara-saudara, ya gitu dia mau, sekali lagi saudara-saudara, kita mau disuruh, marilah kita mengangkat tangan. Rasanya firman Tuhan rasanya nggak masuk ke dalam pikiran kita. Kenapa saudara-saudara? Satu kali ada seorang yang berkata kepada saya, Pak Budi saya lagi pusing, lagi kalut ini. Ya, tolong doakan saya. Oke, kamu sekarang ada di mana? Saya ada di sini Pak. Kalau kamu datang ke gereja bisa apa enggak? Kita berdua di gereja, kamu perlu sekali untuk doa ini. Enggak bisa Pak, benar-benar saya lagi pusing. Oke, kamu dari sana, saya akan ambil waktu sekarang berdoa. Saya masuk ke ruangan tempat di mana saya kerja di rumah dan di situ kemudian berdoa, saudara-saudara. Walaupun tidak bisa berdoa telepon karena saya lagi di tengah keramaian. Tengah keramaian tapi kok bilangnya lagi sedih hatinya. Nah, saudara-saudara, ya gitu orangnya kadang-kadang walaupun kita di tengah keramaian, kalau pikiran lagi kalut merasa sendirian. Jadi saudara-saudara pada waktu itu saya masuk ke dalam ruangan itu dan saya berdoa, Tuhan Engkau melindungi dia dan Engkau menjagai dia, peliharakan dia. Saudara-saudara, seasons of dryness gitu. Jadi ada orang yang bisa merasakan Tuhan tuh begitu jauh. Elia pernah merasakannya saudara-saudara. Betul nggak? Sampai dia bilang rasanya seperti mau mati. Ya, istilah itu kan rasanya seperti mau mati ya karena memang seasons of dryness-nya itu memang pada waktu itu datang saudara-saudara. Lalu yang ketiga saudara-saudara itu hiddenness. Hiddenness ini begini, jadi ada masa-masa di mana kamu seperti nggak tahu gimana tuh jadi invincible. Jadi kalau kamu lewat di depan orang lain, kayaknya kamu nggak ada, nggak kelihatan. Maksudnya terabaikan, ngerti ya? Kayak kok aneh bener ya, dia nggak negur gua ya, saudara-saudara. Berkali-kali terjadi, kadang-kadang kita juga ke sana, kayaknya orang nggak menaruh perhatian sama kita dan betul-betul kita nggak ada gitu, dianggap tersembunyi ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi, saudara-saudara? Bisa ya, kamu sudah melayani dengan sungguh-sungguh, nggak ada orang yang berterima kasih. Itu juga sama, ngerti ya? Kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi orang lain mungkin rasanya kok behind the scenes lah, pokoknya kalau di itu kayaknya kok kita dianggap terus menerus orang yang boya sekali-sekali dipuji tapi nggak ada orang yang memuji, saudara-saudara. Ya, nah orang-orang yang seperti gini barangkali sudah katakan, Nah, Daud juga begitu, ya saudara-saudara. Waktu sudah bisa rasakan ketika semua saudara-saudara Daud itu memanggul senjata, diutus ke dalam peperangan. Daud kerjanya apa? Daud kerjanya hanya ngurusin domba. Kenapa? Useless, sudah nggak berguna. Badan dia kecil, ngerti nggak? Kalau badan dia besar pasti dia sudah diutus. Tapi karena badan dia kecil dan kemudian dia juga masih sangat muda, mukanya kemerah-merahan kata firman Tuhan, dia mau buat apa? Jadi pada waktu itu dia betul-betul terabaikan. Dan orang-orang yang terabaikan seperti ini, seperti usia Yesus sampai 30 tahun kan terabaikan. Makanya gak ada catatannya. Ada yang bilang dia pergi ke tanah Arab, ada yang bilang dia pergi ke sini, jadi pusing saudara ya. Gak ada catatannya, dan kalau gak ada catatannya terabaikan. Tapi dalam keadaan yang seperti itu pun saudara-saudara, seasons yang macam seperti ini, bisa gak kamu tetap menjadi orang yang eksisnya itu bukan tergantung dari situasi dan keadaan. Gak perlu dari approvalnya orang, tetapi karena kamu yakin bahwa kamu ada di dalam Tuhan, kamu adalah seorang anak Tuhan, kamu seorang yang walaupun tidak orang terima kasih tetapi kamu tetap melakukan yang terbaik. Walaupun orang mungkin orang mengabaikan kamu tapi kamu tetap melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Saudara-saudara, saya tadi rekaman dan di situ saya cerita monolog. Rutinitas itu baik untuk setiap orang, rutinitas. It's good for everybody. Tapi rutinitas bagi orang yang kerja bersama dengan saya bisa jadi sesuatu yang baik berujung kepada bahaya. Kenapa saudara-saudara? Karena rutinitas itu memberikan rasa aman. Dan kalau sudah rasa aman, no upgrading. Gak ada upgrading lagi. Dan kalau sudah tidak ada upgrading, masalahnya adalah kalau sampai pada satu titik di mana orang tidak bisa lakukan apa-apa, sakit, usianya tua, staf saya menjadi tua, terus mereka nggak bisa lakukan yang lainnya, terus gimana? Nah ini saudara-saudara, ini jadi problem. Jadi
rutinitas itu pada akhirnya kalau kita biarkan terus-menerus begitu saja tanpa kita bertanya di dalam pikiran kita, tanpa kita memberikan kesempatan untuk waspada dan berkata, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan yang barangkali saya abaikan. Saya harus upgrading diri, saya harus gini. Saudara, bahaya benar. Kenapa? Karena di situ rutinitas itu bisa menjadi waktu di mana kita menghabiskan waktu dan hidupnya orang. Betul. Jadi orang bekerja di sebuah tempat, habis waktu hidupnya hanya untuk itu saja. Kemarin saudara baca barangkali, ya selama 40 tahun pria ini dipenjara, saudara-saudara, karena salah keputusan. Ya 40 tahun di Amerika dan dia sekarang dibayar 21 miliar. 21 miliar dibayar untuk apa? Kalau 21 miliar beli rumah di sana katakanlah 6 miliar di Amerika. Terus hidup sehari-hari lu mau makan lu bisa dengan dibungakan. Saudara, apakah bisa dengan uang seperti itu bisa menjamin seluruh hidupnya? Belum tentu bisa. Nah, terlepas daripada itu semua, saudara-saudara akan tahu bahwa betapa pentingnya orang untuk jangan sampai kita ngabisin waktu orang dan akhirnya ketika berhenti, ya begitu-begitu aja. Ngerti ya? Orang itu datang kepada saya, seorang wanita yang masih muda, ya dia bilang, Pak Budi, Bu Rini, saya mau udah hidup dengan Pak Budi dan Ibu Rini terus sampai akhir hidup saya. Enggak, saya bilang, lu bukan milik kami, kamu bukan milik saya. Kamu harus tanya sama Tuhan, Tuhan apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Itu terjadi mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Dan orang yang mau menyerahkan itu, bagi saya gampang saudara-saudara. Kenapa? Kalau saya punya orang seperti dia, dia bisa ngurus putri. Ngerti gak? Bantuin istri saya untuk ngurusin putri, gampang. Tapi ketika diserahkan sesuatu yang saya tahu bahwa Tuhan punya rencana di atas hidupnya, ngeri bagi saya karena apa? Wasting time-nya nanti kalau dia berhenti. Dan gak bisa lakukan apa-apa lagi, hanya itu yang dia bisa lakukan saudara-saudara. Betapa bahayanya hidup ini. Oke, saudara-saudara, berbagai seasons yaitu grief, dry, hiddenness. Dan saudara-saudara, sekarang saudara-saudara lihat ini, fruitfulness atau hidup yang berbuah tidak diukur dari aktivitas dan banyaknya aktivitas kita. Tapi soal transformasi, perubahannya itu ada apa enggak? Ngerti ya? Saudara-saudara, bukan soal berapa banyaknya yang saudara-saudara bisa lakukan sehingga intensitas hidup kita itu luar biasa, enggak. Tapi berdasarkan berapa perubahan yang telah terjadi di dalam hidup saudara dan saya. That is more important, itu lebih penting daripada jumlah yang luar biasa. Dan yang terakhir, saudara-saudara. Yang terakhir adalah, belum, ya, tunggu dulu. Ya, Allah memakai mereka yang berbuah untuk memberi makan dan menyembuhkan sesama. Itu janji Tuhan di dalam Yeremia tadi 17 ya. Saudara-saudara perhatikan seperti bagaimana Abigail dalam situasi ketika suaminya itu ngomongnya kurang ajar sama Daud ya. Tapi dia menjadi penengah. Ya memang menjadi penengah sekaligus main mata juga saudara-saudara. Dia lihat, Daud ganteng bener ya saudara-saudara. Jadi waktu dia datang kepada raja, kau jangan apa-apakan suamiku ya, kasihan suamiku, mungkin pakai bahasa sekarang, udah buruk rupa, ya, tidak bijaksana, mungkin disebutkan begitu ya, tidak bijaksana, aduh ampunilah dia. Ya. Daud melihat kecantikan Abigail terpesona, no problem, saudara. Dan setelah itu, kemudian kitab Yahudi mengatakan sebenarnya di situ Daud jatuh cinta sama si Abigail. Terus dia mau ambil Abigail, Abigail bilang, ojo ngono, ya jangan caranya begitu. Ya. Jadi caranya bagaimana saudara-saudara? Ya udah, dia pulang dan setelah dia pulang, 7 hari kemudian suami dari Abigail meninggal dunia karena serangan jantung. Dan setelah itu kontan pada hari itu juga, pada hari yang sama katanya. Abigail berkemas-kemas, lalu dia datang kepada, aku datang. Saudara-saudara, kata Abigail kepada Daud. Itu memang cerita yang luar biasa. Ya, ceritanya, story-nya yang kalau diceritakan itu ada lucunya, ada ngerinya saudara-saudara ya. Jadi
Tapi Abigail bagaimana dia bisa bernegosiasi, dan saya yakin pada waktu Daud melihat kemampuan Abigail, ini wanita hebat juga nih ya. Sekian lama jadi istrinya dia, ini wanita hebat nih. Kenapa saudara-saudara? Dia bisa punya hikmat dan bisa mendamaikan hatinya orang, walaupun sebenarnya Daud pada waktu itu kurang ajar nih, suaminya dia mesti dibunuh. Nah saudara-saudara, Ruth ya, Esther dan Maria dan wanita Samaria itu semua saudara-saudara, pada setiap momen dalam kehidupan mereka telah menghasilkan sesuatu, dan Allah memakai mereka yang berbuah untuk memberi makan dan menyembuhkan sesama. Dan penutupnya, saudara-saudara, ya, Tuhan tidak memanggilmu untuk sekedar bertahan melewati musim ini. Musim apapun juga, enggak usah ngeluh. Ya, lagi susah nih Pak, lagi nggak ada duit nih, lagi begini Pak, nggak usah susah. Perintah Tuhan hari ini bukan soal melewatinya, tapi tetap lu harus bisa menghasilkan buah. Ngerti ya? Karena kamu anak Tuhan. Hidupanmu disandarkan kepada Tuhan, bukan keadaan, bukan situasi, dan bukan oleh ekonomi dan seterusnya. Setiap momen dalam hidup kita menghasilkan buah. Amin saudara-saudara. Buah hikmat, ketangguhan, hebat saudara-saudara. Dan tetap bisa menjawab yang baik walaupun mungkin situasinya tidak memungkinkan. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, season apa yang sekarang kami sedang masuki, dari setiap masing-masing kalau mau jujur dalam hati, kami mungkin akan berkata, ini season yang berat untuk hidup saya, yang tidak menentu. Tapi hari ini, Engkau berkata bahwa di dalam setiap musim kehidupanku, karena aku tinggal di dalam Kristus, karena aku tinggal di sumber dekat dengan sumber air di mana Allah mengalirkan kasih sayangnya, aku tidak akan digoyahkan oleh apapun juga, dan aku tetap menghasilkan yang baik dari hidupku. Ketangguhan pada waktu lewat jalan yang sulit, hikmat pada waktu aku berhadapan dengan situasi yang pelik dan rumit, daya tahan ketika aku harus memutuskan banyak hal sekaligus, tetap bisa gembira walaupun keadaannya sangat pas-pasan ataupun kurang, tetap bisa tersenyum walaupun situasinya rasanya tidak mungkin, tetap bisa menguatkan orang lain dan mendoakan orang lain sekalipun hidup penuh dengan pergumulan yang membutuhkan doa. Tetapi itulah seorang anak Tuhan yang bisa being fruitful in all seasons. Anak Tuhan yang bisa berbuah di segala musim. Berapa banyak di antara kita pada siang hari ini yang mau berkata, ya dalam hidup saya pokoknya mau agar in all seasons, dalam semua musim hidup saya, semua pengalaman yang saya lewatin, saya gak akan ngeluh lagi. Saya akan tetap bisa menghasilkan buah yang baik dari keadaan-keadaan yang kelihatannya buruk. Dari keadaan-keadaan yang sangat tidak menguntungkan, saya tetap bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Karakter yang baik, perkataan yang baik, pikiran yang baik, sikap yang baik, respons yang baik. Itu akan jadi kekayaan hidupku, karena aku adalah seperti tanaman pohon yang ditumbuh di tepi aliran air sungai ilahi. Bukan soal jenis pohonnya, tetapi letaknya di mana. Haleluya. Kalau keadaan saudara seperti yang saya katakan tadi, yang penting hidup mau menghasilkan buah. Saudara cukup angkat tangan di tempat di mana saudara ada, kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan memberkati hati kami. Engkau bimbing hati kami Tuhan, supaya betul-betul ngerti apa artinya tumbuh di tepi aliran sungai, di mana Tuhan yang mengalirkan kuat kuasanya. Yang bukan tergantung dari jenis pohonnya, tetapi dari letaknya ada di mana, dekat dengan Tuhan. Season kehidupan akan penuh dengan gejolak dan ketidakpastian, tetapi Engkau mengatakan kamu bisa bertumbuh, kamu bisa menghasilkan buah.
Dari keadaan yang paling gelap pun dalam hidup kami akan tetap bisa menghasilkan terang. Kami akan kalahkan kutuk dengan berkat. Kami akan patahkan segala kutuk itu dan menghasilkan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Allah pengubah nasib dan keadaan orang. Dan inilah hidup kami yang kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus.